Ahli, pertanyaan saya mulai. Saya tertarik Anda menjelaskan tentang neuroscience behavior. Nah, pertanyaan saya, jadi nanti terbagi menjadi dua, analisis sosok wajah dan yang kedua tentang analisis ijazah. Di dalam ilmu yang Anda tekuni, dalam ilmu neuroscience dan anatomi, apakah struktur tulang wajah orang dewasa itu bersifat relatif permanen atau bisa berubah tiap saat? Wajah itu ada dua yang berkemungkinan berubah maupun tidak berubah. Ya. Jadi struktur wajah itu disangga oleh sekitar 42 otot wajah dan oleh struktur tulang wajah. Ya. Nah, kalau ada seseorang yang kemudian mengalami perubahan morfologi, itu berarti terjadi sebuah cedera yang sangat serius berkaitan dengan otot yang kemudian merusak otot dan atau merusak tulang. Artinya, kalau ini terjadi secara alamiah, tidak ada perubahan. Dan itu ditunjukkan dengan beberapa artefak yang tadi saya uji dengan menggunakan facial action coding system maupun dengan Bayesian. Ya. Jadi intinya kalau ada eksiden wajah itu baru bisa berubah. Ya, betul. Baik, pertanyaan kedua. Atau operasi plastik ya. Atau operasi plastik ya. Baik, saya lanjutkan kembali ahli. Apakah jarak antar mata interorbital ya, interorbital distance, bentuk tulang hidung, nasal bridge dan garis rahang atau mandibula dan posisi telinga itu merupakan parameter primer di dalam identifikasi wajah seseorang? Iya, betul. Jadi saya ulang kembali penjelasan saya ada di slide yang tadi Bapak izin. Yang ada perbandingan di bawah, scrollnya di bawah. Lanjut. Nah, ya, itu yang tadi ditanyakan oleh Bapak pengacara. Yeah. Jadi ada beberapa yang saya sebut sebagai artefak ya, artefak permanen yang tidak bisa berubah karena usia. Kecuali apabila ada sebuah cedera yang serius ya. Pertama adalah interpupillary distance ya. Jadi yang permanen itu bukan orbitanya atau orbita itu hitam mata semua itu, mata semua, tetapi sebenarnya pupilnya yang tengah hitam. Itu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Yeah. Kemudian selanjutnya adalah nose ya, nasal nose itu pada garis tulang. Ya, pada garis tulang dan pada garis cuping hidung itu tidak berubah. Lalu kemudian chin ya atau dagu. Ya, itu kalau tidak dioperasi plastik atau tidak mengalami kecelakaan itu tidak akan berubah. Ya. Jadi pertanyaan saya perjelas, apakah parameter tersebut tidak mungkin berubah signifikan walaupun dia usianya dewasa? Tidak. Baik. Saya lanjutkan tadi izin Bapak pengacara, tadi saya sudah buktikan juga ya. Saya sendiri kan harus keluar ya. Jadi saya buktikan dengan matematika tadi. Jadi ketika diuji dengan umur yang masih masuk range tanpa harus ada koreksi usia ini ya, itu ternyata berbeda 80%. Ya. Setelah dengan yang usianya jauh yang 54 tahun dan ada koreksi usia, ternyata juga malah lebih tinggi, lebih akurat, 92% kan akurasinya. Artinya itu menunjukkan bahwa artefak-artefak tadi itu tidak berubah karena usia. Ya. Baik, saya lanjutkan kembali pertanyaan saya. Apakah perubahan berat badan, kemudian pencahayaan atau sudut kamera itu tidak mengubah struktur dasar tulang wajah? Tidak. Itu akan menghasilkan yang disebut sebagai noise. Noise atau gangguan terhadap foto. Tapi ini kita kalau sudah menggunakan penghitungan matematika seperti ini kan semua noise kita hilangkan dulu. Jadi yang betul-betul dihitung itu betul-betul artefaknya. Ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apakah saudara pernah membandingkan foto yang ada pada ijazah Joko Widodo pada periode usia yang relatif dekat? Iya, paling dekat yang saya temukan di slide nomor 16, Pak. Atas ya, ke atas. Ya ini
ini ada 4 spesimen yang paling dekat usianya, yang tidak melampaui 20 tahun ya, dan ini kita tidak perlu melakukan koreksi terhadap aging, itu yang paling dekat, dan ternyata memang 82% tadi hitungan matematikanya berbeda antara foto yang ada pada ijazah dengan foto dari Pak Joko Widodo muda. Ya. Saya lanjutkan kembali, apakah di dalam saudara tadi melakukan penelitian menggunakan pendekatan antara lain proporsi wajah, simetri wajah, sudut mandibula dan seterusnya? Coba bisa Anda terangkan? Ya, saya malah menggunakan metode yang jauh lebih advance daripada uji proporsi. Jadi lebih advance dari uji proporsi. Iya, lebih akurat karena menggunakan matematika. Matematika ya. Dan ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah metode tersebut juga lazim digunakan di dalam identifikasi biometrik wajah secara ilmiah? Sangat lazim. Sangat lazim. Sangat lazim. Ya. Sudah biasa dilakukan di intelligence kepolisian manapun di seluruh dunia. Artinya bukan hanya saudara yang melakukan. Bukan. Ya. Dan saya di sini sebagai user ya, saya bukan teknolognya, saya bukan yang menemukan metodenya, saya adalah user. Ya. Nah, pertanyaan saya nomor 8 ini nanti tolong dijabarkan menjadi ABCD. Jadi begini pertanyaan saya, apakah saudara menemukan perbedaan signifikan antara foto ijazah dan foto pembanding? Dan perbedaan itu apakah meliputi satu bentuk hidung, struktur rahang, posisi telinga, bentuk orbital mata dan sebagainya? Tolong Anda deskripsikan di sini. Ya, di slide nomor 18. Ya, itu adalah ukuran-ukuran yang kemudian oleh matematika ya masuk di dalam Bayesian Mathematics Model seperti itu. Nah ini rumus matematikanya masuk semua dan sangat panjang begitu ya, sangat teknis. Saya ringkas menjadi slide berikutnya, Bapak. Simpulannya saja ya. Jadi yang diambil adalah ukuran-ukuran yang permanen seperti itu. Kemudian hasilnya, slide berikutnya. Nah, ini hasilnya. Lanjut yang Jadi ketika kita melakukan uji diferensiasi berbasis matematika model Bayesian heuristik, didapatkan bahwa persamaan prior antara foto yang ada pada ijazah Joko Widodo ini dengan foto Presiden Joko Widodo itu ternyata perbedaannya sebesar 86,6% pada foto yang tidak dikoreksi dengan aging, dengan usia. Ketika kita melakukan koreksi terhadap aging, lanjut di slide berikutnya. Ya, karena saya menguji foto ketika beliau menjadi presiden ya. Lanjut. Ya, berikutnya, foto berikutnya. Nah, ini ketika saya melakukan pengujian dari foto ijazah Joko Widodo dengan foto Joko Widodo presiden dan kemudian ada koreksi usia, maka malah hasilnya jauh lebih berbeda lagi. Perbedaan itu sebesar 92,37%. Artinya ya sudah terbukti secara ilmiah bahwa foto pada ijazah Joko Widodo bukan foto dari Presiden Joko Widodo. Ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Mohon tidak betul-betul ya. Jadi kita sedang mengikuti kuliah ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat ahli tentang probabilitas bahwa kedua foto itu berasal dari orang yang sama? Probabilitasnya seperti apa? Itu berdasarkan perhitungan matematika model, probabilitasnya itu cuma 7%. 7%. Artinya foto itu memang betul-betul bukan foto Joko Widodo presiden. Yang saya harapkan dari Anda. Ya, baik. Saya lanjutkan kembali, ahli. Di dalam ilmu kedokteran, apakah gangguan refraksi, misalkan seorang menderita rabun segar, rabun jauh, kemudian astigmatisme, dapat tembus secara total alami seiring bertambahnya usia tanpa intervensi medis? Jadi dulu saya pakai kacamata, ketika tua saya tanpa operasi medis tiba-tiba saya jadi mata saya seperti bionik, bisa melihat. Apakah seperti itu terjadi? Ini persoalan refraksi ya. Mungkin terjadi, tetapi
tidak terjadi secara konsisten seperti yang pada Pak Joko Widodo ini. Karena gini ya, saya setback kepada penjelasan saya tadi di awal sekali. Jadi pada saat kemunculan seseorang bernama Joko Widodo yang kemudian menjadi wali kota di tahun 2005, wali kota di 2010, gubernur di 2012, presiden 2014, presiden 2019, ya, itu ada sebuah kesenjangan secara kronologis kalau kita kaitkan dengan appearance, ya, seseorang yang disebut sebagai Joko Widodo. Karena pada masa sekitar 5 tahun ini saya lakukan ongoing research, ini sekarang sedang berjalan, antara sekitar tahun 2000 sampai tahun 2005 ada beberapa varian orang yang disebut Joko Widodo. Varian pertama, orang berambut tebal, belah tengah, kacamata, kumisan, mohon maaf ya, bibir agak tebal, gigi agak rapi begitu. Ada varian yang rambutnya tipis, belahnya pinggir, tidak berkacamata. Ada lagi varian berikutnya, berkacamata tapi tidak berkumis. Ada varian-varian seperti itu tuh ada, dan jumlahnya cukup banyak, bisa puluhan bahkan ratusan. Nah, jadi ketika kita mencoba untuk mencari sebuah justifikasi terhadap perubahan refraksi, refraksi itu menggunakan kacamata atau tidak, maka kita harus melihat dari sisi chronological time, age. Karena orang nggak bisa tidak, secara alami itu pasti berkacamata di usia 40 tahun. Nah, ketika seseorang itu kemudian pada masa mudanya itu berkacamata, lalu kemudian pada masa tuanya, di antara 40 tidak berkacamata, itu melanggar hukum natural. Karena seharusnya dia justru malah jadi presbiop. Presbiop itu kacamata karena usia dan kacamata pada saat dia muda. Kalau kita melihat selama kurang lebih 10 tahun aja Pak Joko Widodo presiden ini, bahkan membaca saja beliau tidak menggunakan kacamata baca loh. Berarti kan ada sesuatu. Apakah sebetulnya beliau benar-benar membaca atau tidak membaca tuh gitu? Karena tidak mungkin orang berusia 40 tahun ke atas tuh nggak pakai kacamata, tuh nggak mungkin, kecuali kecuali memang ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada operasi LASIK misalnya seperti itu. Tetapi yang bersangkutan kan justru malah melakukan negasi yang mulia terhadap ada kemungkinan operasi LASIK. Karena yang bersangkutan ketika ditanya oleh wartawan, kenapa Bapak tidak berkacamata lagi? Beliau menjawab, saya kacamatanya pecah dan saya tidak punya uang untuk membeli lagi. Seharusnya jawaban yang benar adalah sebagai pengusaha mebel terkenal, saya LASIK di Jepang atau saya LASIK di Amerika, itu malah bagus. Tapi kalau menjawabnya saya tidak bisa, kacamata saya pecah dan saya tidak bisa membeli lagi karena saya tidak punya uang, itu jawaban yang blunder. Pertanyaan saya lanjutkan, saya tertarik dengan jawaban Anda. Jadi artinya dia harusnya menjawab secara jujur. Nah, apakah perilaku itu seperti tadi yang saudara pelajari neuroscience behavior itu termasuk perilaku bohong? Habituasi. Habituasi itu adalah sebuah perilaku yang membentuk pola konsisten. Karena memang betul ya, yang mulia, mohon izin ya, agak lari. Misalnya seperti kita sudah tahu semua tentang sudah tapi belum, SMK 6.000, ada investor 200 tetapi ternyata tidak ada dan sebagainya. Itu sebuah pola habituasi yang konsisten. Begini Andi, biar pernyataan saudara ini tidak dikapitalisasi negatif, saya ingin tegaskan. Artinya, apakah seorang yang menjelang tua itu cenderung memakai kacamata atau tidak memakai kacamata dengan catatan tanpa intervensi medis? Setiap orang, saya tegaskan sekali lagi, setiap orang akan mengalami perubahan refraksi di usia 40 tahun ke atas. Karena saya dulu nggak pakai kacamata, 5 tahun terakhir saya harus pakai kacamata. Karena memang itu natural. Jadi kalau ada orang yang dulu di masa mudanya berkacamata kemudian tidak berkacamata dan tidak ada penjelasan mengalami operasi refraksi, LASIK dan sebagainya, itu adalah ada sesuatu yang melanggar hukum alam. Gitu. Saya lanjutkan kembali pernyataan kepada ahli ya. Anda tadi kan membandingkan selama 10 tahun penelitian Anda waktu Pak
Joko Widodo menjadi wali kota, gubernur, kemudian presiden itu kan tidak pernah memakai kacamata, ya. Lalu pertanyaan saya, secara medis, apakah kecil kemungkinan orang yang sejak muda berkacamata kemudian setelah tua itu menjadi normal tanpa koreksi optik? Tanpa intervensi, Iya. boleh dibilang tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya, secara medis ya. Ya, itu Harus ada ya. koreksi. Ya, makanya pertanyaan saya kan, Anda kan seorang dokter, Anda kan pakai kacamata gitu kan, jadi ya harus ada koreksi secara medis ya, tanpa Iya. itu tidak mungkin. Iya. Ya, baik. Saya berkacamata sejak usia 15 tahun. Sampai sekarang malah nambah kan jadi kacamata Iya. menstop Plus. minus, bukan nggak hilang semua Iya, yang iya. mulia. Ya. Baik, sekarang pertanyaan saya lanjutkan. Di dalam ilmu anatomi, apakah susunan gigi seseorang, ya, kemudian lengkung rahang, dental arch, dan itu merupakan struktur yang relatif permanen? Permanen. Permanen. Ya? Jadi tidak mungkin wajah saya bulat jadi kotak, itu tidak mungkin. Pergi ke Korea dulu operasi plastik. Begitu. Ya, jadi Harus operasi harus atau operasi. ditabrak truk tronton. Kecelakaan lah seperti Ya, itu. ya. Jadi Tidak mungkin berubah secara alamiah tanpa intervensi. kita makin yakin Anda memang seorang ilmuwan, Anda seorang ahli dan peneliti itu, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan signifikan, misalkan bentuk gigi, ya, kemudian hanya melalui yang terjadi melalui intervensi medis seperti ortodontik, treatment, pencabutan atau trauma? Apakah ada perubahan signifikan bentuk gigi? Karena misalkan saya dicabut giginya, gigi saya berubah semua jadi rapi dan sebagainya. Apakah jadi tidak rapi dan misalkan seorang giginya bagus, kemudian dicabut satu, tiba-tiba giginya jadi berantakan semua? Mungkin tidak seperti itu tanpa terjadi accident. Tolong dijawab ahli. Itu masih ada kemungkinan walaupun itu kecil ya, Iya. tapi tetap masih ada kemungkinan. Ya. Ya. Jadi pertanyaan saya begini, secara signifikan bentuk gigi umumnya itu hanya terjadi melalui perubahan itu terjadi melalui intervensi medis, ya. Ya. Artinya apakah secara biasa itu bisa tiba-tiba bentuk giginya tadinya berantakan kemudian menjadi rapih? Itu mungkin tidak itu. Kalau berantakan jadi rapi mungkin karena teknologi. Ya, tanpa teknologi maksud Oh, nggak saya. mungkin. Tidak. Catatan selalu ada perubahan anatomi morfologi, itu selalu harus ada intervensi. Ada Baik itu intervensi, ya. intervensi medis maupun intervensi yang terjadi karena kecelakaan dan sebagainya. Ya. Jadi nggak ada perubahan yang tiba-tiba Ya. tanpa ada sebuah intervensi Nah, apapun. ini pertanyaan saya lanjutkan. Apakah mungkin struktur gigi seseorang itu dapat berubah drastis secara alami begitu? Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Terus kemudian pertanyaan saya selanjutnya, jika terdapat perbedaan nyata antara susunan gigi Anda tadi kan melihat ijazah dan foto pembanding, apakah itu menunjukkan subjek yang berbeda? Jadi pertanyaan seperti ini, jika terjadi perbedaan nyata susunan gigi antara foto ijazah dan foto pembanding, Anda kan menganalisa banyak foto tadi, ya. Apakah itu menunjukkan kemungkinan subjek itu orang yang berbeda? Saya tidak bisa menjawab Ya. sebuah pertanyaan yang yang akan menghasilkan sebuah jawaban spekulatif. Jadi saya jawab dengan matematika saja, Ya, Pak pengacara. Jadi saya jawab dengan matematika dan ini sangat akurat. Jadi dari angkanya ini saja, matematika berkata bahwa foto yang ada pada ijazah itu berbeda sebesar 92,37% dengan foto Presiden Joko Widodo. Dan itu sudah sulit untuk dibantah. Itu yang ingin saya katakan. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Secara matematika ya. Secara matematika perbedaan 92,37%. Ya. Oke. Saya lanjutkan pertanyaan kembali dan ini masih pertanyaan klaster 1 yang tentang ijazah saya belum, ya. Pertanyaan berikutnya, jika foto tidak konsisten secara biometrik dengan individu yang mengklaimnya, apakah dokumen tersebut secara identitas menjadi bermasalah menurut ahli? Jadi begini, jika foto yang secara konsisten jika foto yang tidak konsisten secara biometrik ya dengan individu itu diklaim bahwa itu foto saya, ya ternyata itu tidak konsisten. Apakah dokumen tersebut bisa dinilai sebagai sesuatu yang bermasalah menurut pendapat ahli? Ya, saya jawab sesuai dengan domain keahlian saya. Ya. Artinya berdasarkan perhitungan matematika model epidemiologi Bayesian heuristik diketahui dibuktikan
Ya. bahwa foto yang ada pada ijazah Ya. Dian Sandi Utama dibandingkan dengan foto Presiden Joko Widodo itu berbeda sebesar 92,37%. Artinya bisa disimpulkan Ya. bahwa dua foto ini adalah dua foto orang yang berbeda. Subjek yang berbeda. Ya, dua foto subjek atau dua foto individu yang berbeda secara saintifik Secara sebesar 92,37%. Jawabannya ilmu. begitu. Ya. Saudara ditanya berulang jawabannya sama. Ya. Saya ingin tanya sekarang tentang ijazah. Ahli kan meneliti ijazah. Ahli juga sempat ke Ketoyan tidak? Saya tidak sempat Tidak ke Ketoyan. Tapi ahli menuliskan penelitiannya di dalam buku Jokowi White Paper. Benar ya? Ya. Nah, saya tanya, jika foto ijazah menunjukkan individu tanpa ciri pengguna kacamata, ya, dengarkan ini, saya ulang lagi ya. Jika foto ijazah menunjukkan individu tanpa ciri pengguna kacamata, sementara subjek lain dikenal berkacamata sejak muda, apakah ini indikator ketidakkonsistenan identitas? Kita tidak bisa melakukan penilaian hanya dari satu variabel, Ya. kacamata atau tidak. Ya. Oleh karena itu, maka disinilah pentingnya ilmu neuroscience behavior. Ya. Disinilah pentingnya ilmu epidemiologi perilaku dengan matematika modelnya untuk membantu memberikan sebuah akurasi simpulan yang saya tidak bilang sulit dibantah, tidak bisa dibantah. Matematika itu tidak bisa dibantah. Ya. Jadi konsisten seperti itu ya. Jadi saya tanyakan ini sekarang tentang ijazah ya. Anda kan beberapa kali meliti ijazah dan biar semua orang paham. Jika identitas pemilik ijazah itu diragukan, apakah validitas ijazah juga ikut diragukan? Ini kaitannya dengan ahli itu seorang akademisi, seorang peneliti dan pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada. Ya, saya memberikan opinion expert di sini. Jadi tidak berbasis kepada penelitian, tapi ini adalah sebuah opinion expert dan empirical base karena saya adalah alumni Universitas Gadjah Mada juga. Ya, bahkan S1 dan S2. Jadi opinion expert saya menyatakan bahwa keberadaan ijazah ini bermasalah. Dari sisi otentitas ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Mengapa opinion expert saya menyatakan seperti ini? Karena ada beberapa expert, pakar yang juga menyatakan keraguan yang sama. Contoh, walaupun pernyataan ini sudah ditarik oleh mantan rektor Profesor Sofyan Effendi, tetapi karena ini sudah menjadi sebuah data digital, maka kita bisa tetap mengambilnya sebagai sebuah data. Ya, beliau mengatakan waktu itu bahwa ada memang mahasiswa yang bernama Joko Widodo yang entry masuk ke UGM bukan di jalur sarjana tapi di jalur sarjana muda. Dan ini konsisten dengan satu data dari Bareskrim di tanggal 22 Mei 2025 di mana salah satu dari 50 dokumen alat bukti yang ditampilkan adalah formulir registrasi sarjana muda dari seseorang bernama Joko Widodo. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan sebuah kerancuan, kebingungan secara disonans kognitif tadi secara massal. Karena massa itu tidak bisa mengambil simpulan bahwa ada dua orang bernama Joko Widodo. Nah, matematika memberikan jawabannya. Di sini kita mendapatkan jawaban bahwa foto yang ada pada ijazah yang bernama Joko Widodo ternyata berbeda secara saintifik sebesar 92,37% dengan foto seseorang bernama Joko Widodo yang menjadi presiden.
Ya. Itu sebetulnya jawabannya begitu. Ya, saya lanjutkan kembali bahwa tadi secara saintifik perbedaannya antara foto yang diklaim Pak Joko Widodo dan foto pembanding itu adalah 93,37%. 92,37%. Pertanyaan saya selanjutnya, menurut Anda, jika terdapat ketidaksesuaian identitas biologi, apakah negara seharusnya melakukan verifikasi biometrik ulang menurut ahli? Betul. Jadi saya melihat di sini ketika matematika sudah memberikan simpulannya, ya sudah bersumbangsi untuk memberikan simpulannya, pada titik ini seharusnya ini adalah domain dari governance, bukan domain dari hukum lagi. Ya. Disinilah letak di mana pemerintah harusnya hadir untuk menyelesaikannya. Ketika ahli saintis sudah menyatakan dengan perhitungan yang akurat berdasarkan matematika, beberapa ahli yang lain juga sudah memberikan keahliannya, seharusnya disinilah titik di mana permasalahan ini harus diselesaikan secara good governance, clean government, bukan lagi pada ranah hukum apalagi kriminalisasi. Jadi saudara setuju dengan gugatan ini? Setuju sekali. Setuju sekali. Ya. Saya lanjutkan, pertanyaan masih berlanjut tadi. Tadi saudara mengatakan kan negara harusnya bersikap. Pertanyaan saya, sepanjang ahli teliti, apakah ahli pernah melihat negara melakukan uji biometrik resmi terhadap ijazah tersebut? Belum pernah. Sependek pengetahuan saya belum pernah dilakukan. Ya. Terus selanjutnya, apakah saudara memiliki pendapat tentang perbedaan morfologi wajah, kemudian gigi, indikator biologis, itu harus diuji langsung dengan mengadakan ijazah asli di pengadilan? Tadi saya sudah memberikan kontribusi, sudah saya hitung. Jadi sebetulnya ya tinggal dilanjutkan saja dengan ahli yang lain gitu. Saya rasa ahli siapapun asalkan metodologi yang digunakan sama, akan hasilnya akan sama. Itulah metodologi. Pertanyaan saya lebih spesifik. Apakah Anda setuju ijazah itu diuji di pengadilan? Karena di polisi tidak diuji, di tempat-tempat lain juga tidak. Apakah Anda setuju ijazah itu diujinya di pengadilan? Perbuatan pidananya itu yang harus dipengadilankan. Artinya begini, harus ada sebuah langkah secara saintifik untuk menguji ijazah itu, baik dia sebagai sebuah spesimen maupun sebagai sebuah kumpulan artefak, maupun yang kemudian juga kita kaitkan dengan benda hidupnya, yang mana itu adalah manusianya. Itu yang dilakukan pengujian dulu dengan berbagai layer, berbagai varian, dan berbagai metodologi. Baru setelah data-data itu mendapatkan simpulan, di mana saya sudah memberikan sumbangan kontribusi saya dalam bentuk simpulan ini. Nah, soalnya disitulah kemudian muncul pengadilan yang menyatakan bahwa ada ijazah, ada tindak pidana yang menggunakan ijazah palsu yang secara saintifik itu tidak otentik. Gitu. Terima kasih. Anda menghindari kata-kata palsu karena itu kata-kata pidana ya. Terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Dan selama itu tidak pernah dilakukan. Ini pendapat saudara ya, sebagai alumni UGM maupun sebagai ahli neuroscience behavior. Selama itu tidak dilakukan, apakah keabsahan identitas pada ijazah tersebut tetap belum terselesaikan secara ilmiah dan hukum? Iya, jadi memang harus ada otoritas yang kemudian membuat sebuah kesimpulan, yang kemudian itu menjadi sebuah kesimpulan negara. Jadi di sini kan masih di dalam sebuah diskursus 3 hal. Diskursus ilmiah di mana saya terlibat sebagai peneliti di dalamnya. Kemudian diskursus hukum di mana ini Polda Metro Jaya dan sebagainya. Lalu diskursus politik di mana kita belum lihat. Padahal seharusnya kan ini penyelesaiannya ada penyelesaian secara politis. Saya minta pendapat Anda sebagai ahli. Apabila penelitian saudara atau simpulan saudara itu diragukan, solusinya apa? Apakah membuat penelitian lagi atau bagaimana? Anda sebagai seorang peneliti, kalau penelitian Anda itu diragukan orang, solusinya apa? Yang meragukan sampai dengan hari ini saya belum menemukan ahli yang lain, yang mulia. Jadi masih keraguan-raguan yang bersifat massa. Masyarakat awam.
Maksud saya begini. Jadi belum ada satu yang seharusnya begini, mohon izin Pak Pengacara saya potong. Jadi seharusnya hasil penelitian saya Ya. terhadap ijazah itu kalau memang ada yang menggugat atau ada yang kemudian meragukan, itu harusnya ilmuwan yang Nah, sama. itu yang ingin saya jawaban itu yang ingin saya. Misalnya penelitian saya yang sudah ada dalam buku Jokowi's White Paper maupun yang saya sampaikan di majelis ini, ada yang ingin menyanggah. Yang menyanggah seharusnya adalah seorang ahli neuroscience behavior pula. Ya. Dan harus disanggah dengan metodologi yang sama. Ya. Karena kalau disanggah dengan metodologi yang berbeda ya berarti itu tidak apple to apple begitu ya. Ya. Ya, pertanyaan saya yang terakhir, saudara kan menulis semua penelitian simpulan Anda itu di dalam buku Jokowi White Papers, dan menurut Anda itu akan diterbitkan seri yang kedua. Pertanyaan saya, kalau buku itu diragukan, solusinya apa sebenarnya? Orang yang meragukan buku saudara itu bahwa ini buku fitnah, buku apa, tapi melaporkan ke polisi. Solusi yang tepat menurut Anda sebagai ahli apa? Iya, hadirkan ilmuwan yang sama, yang setara dengan keahlian yang sama, buatlah penelitian. Ya. Buatlah penelitian dan kemudian ujilah hasil penelitian saya dengan hasil penelitian dia itu di sebuah majelis ilmiah dalam bentuk simposium para ilmuwan, bukan kemudian digugat secara hukum oleh orang yang tidak memahami ilmu ini, gitu ya mulia. Ya. Baik, dari kami cukup, mungkin ada rekan kami yang bertanya. Cukup ya? Dari kami cukup. Cukup dari kami. Selanjutnya silakan dari 2, 3. Ya, silakan. Saudara saksi ahli tadi menyatakan bahwa di CV secara singkatnya itu adalah kan tidak mungkin bisa disampaikan. Pertama adalah CV saya sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua adalah saya menolak menjawab karena Anda tidak bersedia saya di sini hadir sebagai ahli. Saya keberatan. Oh, beda. Oh, ini lain lagi. Oke. Anda tidak keberatan dengan kehadiran saya? Oh, baik. Oh, beda. Beda. UGM ini UGM. CV. Tadi kan di CV kan disampaikan bahwa S1, S2 kan di Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian yang yang sekarang S2 itu kan di kandidat doktor. Ya. Bisa disampaikan karena dia ada pertanyaan. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan yang mulia, saya saat ini adalah kandidat doktor dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior, dan yang kedua saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Pajajaran dalam bidang neuropolitika. Kedua ilmu yang diametral itu saat ini saya gabungkan menjadi sebuah ilmu baru yang disebut sebagai neuropolitika. Oleh karena itu maka saya harus belajar di Fakultas Kedokteran dalam bidang neuroscience, dalam bidang ilmu otaknya. Lalu kemudian saya mesti belajar juga di ilmu sosial politik untuk mendapatkan masalah dan bagaimana mensolusikannya. Ya. Saudara Ali, berarti untuk indikator sebagai saksi ahli, ini apakah saudara Ali pernah sebelumnya itu diundang dalam suatu suatu penelitian atau mungkin suatu forum yang memang membutuhkan keahlian saudara Ali, dan atau apakah saudara Ali pernah membuat dokumen-dokumen atau jurnal yang indeks Scopus bagaimana mungkin menjadi pelengkap CV dan sebagainya. Satu, kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya, itu jumlahnya mungkin tak terhitung ya. Karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu. Ya. Multilinier ilmu saya. Jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi multilinier. Karena itulah maka saya mendedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat susah payah menempuh dua bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Semua sepenuhnya dengan dana pribadi,
Untuk apa? Untuk mendedikasikan diri saya, menyumbangsikan ilmu saya, termasuk bagaimana kemudian saya selama 3 tahun ini, di luar dari penelitian-penelitian saya yang lain, saya menggunakan ilmu epidemiologi perilaku saya menggunakan ilmu neuroscience behavior saya untuk bisa menjawab permasalahan yang sudah terjadi selama 11 tahun ini, Pak, yang sudah menghasilkan korban 2 orang di penjara. Ini saya sebagai warga negara dan saya sebagai peneliti, saya tergugah untuk membantu menjawab permasalahan ini. Ya. Izin melaporkan apabila kami dari pihak tergugat ingin mengonfirmasi mengenai itu, apakah kira-kira mencarinya di mana? Gini ya, saya menunjukkan ya. Izin yang mulia. Semua. Ini. Wah, mantap. Putih banget. Nanti disut ke belakang. Ya. Mau ditunjukkan di sini atau mau Boleh ditunjukkan di meja biar dilihat semuanya di meja. Di meja Pak Hakim. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya berapa? ya. Hasil penelitiannya apa? Jadi biasanya jadi kemudian kalau kami bilang Oh, saya dulu. saksi ahli khususnya sebagai peneliti itu ada jurnal Scopus yang terindeks Scopus yang nanti bisa dicek kemudian di di Scopus di website seperti itu. Kalau pertanyaan kami itu sederhana, kalau saksi ahli sebagai peneliti dan menyatakan sebagai peneliti, apakah kami bisa kemudian untuk mengecek itu pun di data-data di website yang terindeks Scopus seperti ini? Jadi pertanyaan, Oke. bagaimana mengecek jurnal yang saudara pernah terbitkan di Hasil Ya. Silakan. jelek nanti kita Pak pengacara ya, seorang peneliti membutuhkan karyanya untuk dimuat di Scopus ya, atau pada jurnal-jurnal yang terindeks HI, terindeks Q1, Q2, Q3, Q4 itu. Satu, kalau di Indonesia ini adalah orang-orang yang membutuhkan KUM untuk kenaikan pangkat ya, itu dia punya kewajiban untuk itu. Yes. Saya sudah melampaui itu, Mas, Pak. Saya posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya. Reviewer. Karena itu, maka saya sudah beranjak. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle-oracle di masa lalu 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Socrates, ya, Galileo. Itu mereka mentahbiskan karyanya itu bukan lagi pada jurnal-jurnal, tetapi pada buku-buku seperti ini. Ya, buku saya ini insya Allah ada 40 buku ya. Ini yang sudah terbit ada 5 ya. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Kalau seandainya madep ke depan aja. Ya. Ya. Duduknya madep ke depan ya. satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 buku, 2000 jurnal. Ya, jadi tidak penting untuk seseorang seperti saya itu menerbitkan jurnal lagi. Saya tidak butuh KUM. Yang sekarang ini saya butuhkan adalah saya mengajar. Saya membagi ilmu saya. Ya, itu ya Mas. Jadi supaya kok Mas, Pak, maaf Pak pengajar. Iya makanya. Baik, berarti ini ya ada sampaikan berikutnya kami ke pertanyaan berikutnya saudara ahli sehubungan dengan tadi metodologi pembandingan tadi dibaca facts ya. Facts dilakukan dengan metode mungkin summary-nya saja menurut saya strategi. Kalau teknisnya yang saudara ahli lakukan itu dalam menggunakan facts, itu apakah itu saudara ahli kemudian mencari data pembanding, data utama, data pembanding kemudian dimuat dalam suatu aplikasi dan dikelola dengan apa namanya orang yang memiliki sertifikasi atau seperti apa? Jadi kita menggunakan
metode semacam metode facial action coding system itu di dalamnya itu ada mungkin lebih dari 10 metode yang dijahit ya oleh teknokratnya, oleh pembuatnya. Saya di sini perannya adalah sebagai user. User itu adalah penerjemah terhadap metode tersebut. Nah, untuk diketahui Pak Pengacara bahwa salah satu metode yang digunakan oleh FACS untuk melakukan akurasi itu metode matematika yang disebut sebagai Monte Carlo. Saudara, maksudnya saya adalah teknisnya. Ya. Mungkin saya pengen membandingkan foto saya yang lama dengan foto saya yang sekarang. Itu apa yang perlu saya lakukan? Jadi memberikan gambaran kepada kamu. Apakah saya kemudian menghubungi architect atau ada suatu aplikasi di situ atau bagaimana? Enggak, teknologinya sudah teknologi yang sudah endpoint Mas, udah market ya. FACS itu Facial Action Coding System itu adalah teknologi yang Anda misalnya kuliahnya di mana sih? Hukum ya. Kenal SPSS nggak? Statistical for Social Purpose. SPSS belum ya? Oh, kalau di hukum nggak pakai statistik ya. Nah, itu adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi yang kalau kita membutuhkan ya udah kita tinggal beli aja license-nya. Nah, FACS pun begitu. Nah, untuk supaya mendapatkan sebuah gambaran, Mas, Pak. Jadi pada FACS itu ada sebuah bantuan untuk kalau Anda senang sekali dengan comparison ya, dengan pembanding. Jadi ada metode nama Monte Carlo. Dia itu sudah menyediakan berapapun juga pembanding yang kita butuhkan. Kita misalnya memasukkan 10.000 pembanding, 10.000. Saya pakai 50.000 pembanding, Mas. Jadi dia akan mencari sendiri itu dengan algoritmanya dia. Jadi kita tidak usah harus susah-susah untuk mencari pembanding-pembanding yang ada. Dia secara teknologi dia sudah membuat pembandingnya. Oke, gitu. Berarti modelnya seperti engine ya. Mohon maaf ya kami tidak mengetahui. Jadi ibu tidak sebagai apa yang namanya ya prosesor ya. Tidak Oh iya. yang bisa itu betulnya tools, berarti bisa itu di back office di sana adalah orang, atau bisa itu semacam engine seperti itu. Iya. Nah, Oke. melanjutkan. Nah, kira-kira saudara, apakah tools itu saudara Ali dalam memasukkan data-data pembanding, berarti saudara menyampaikan dari 50.000 ya, data pembanding itu, apakah saudara Ali itu mengambilnya dari mana? Apakah dari FACS itu sudah menyediakan atau saudara Ali mengambil dari apa namanya website official atau dari Gini ya. Satu, saya izin Yang Mulia menjawab dengan dua analogi ya. Satu tuh saya buat analoginya begini, Mas. Saya mau masak capcay. Saya butuh saus tiram sebagai bagian dari capcay saya supaya enak. Saya tidak perlu bikin saus tiram kan? Saya cukup membeli saus tiram dalam bentuk botolan yang sudah jadi. Dan bagaimana cara membuat saus tiram itu kan saya nggak perlu tahu. Karena yang saya perlukan adalah saya bikin capcay. Seperti itu ya. Paham ya? Kurang lebih analoginya seperti itu ya. Di dalam dunia teknologi aplikatif ya, itu seperti itulah yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin baju, kita nggak perlu harus bikin kancingnya. Kita cukup membeli orang yang membuat kancingnya. Kan seperti itu ya. Jadi seperti itulah teknologi aplikatif itu. Oke ya. Kemudian habis itu sudah paham, sudah bisa menangkap analoginya ya. Oke. Kemudian saya akurasi lagi, itu berarti data-data itu saudara Ali tidak mencari lagi ya, tidak susah untuk mencari lagi, mengcompile seperti itu. Tinggal tadi yang saudara analogikan sebagai botol saus tiram itu sudah tersedia seperti itu. Gini, semudah penjual bakso menjual baksonya. Tukang bakso nggak perlu giling daging untuk bikin bakso. Cukup dia pergi ke tempat orang jual bakso, besok pagi dia sudah bikin bisa jual mangkok bakso. Kan sekarang itu kemudahan teknologi luar biasa, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi ini kalau kita bicara teknologi, kalau kita masih bertanya bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara itu
kita akan kehilangan waktu sekitar 100 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Yang kedua adalah, saya mau jawab. Jadi tadi pembandingnya ada 50.000 Monte Carlo, itu dokter cari sendiri, nggak perlu mas. Karena Monte Carlo itu sendiri akan bekerja untuk kita. Jadi teknologi itu ibaratkan pelayan kita mas. Kita butuh data apa, tinggal kita prompting, kita dapat. Itulah teknologi. Jadi keahlian dari seorang ahli adalah bagaimana dia memberikan perintah yang akurat, valid, reliable kepada mesin yang menjadi pelayan kita itu. Oh bukan begitu, nanti salah lagi nanti pengertiannya. Salah nanti pengertiannya mas. Jadi gini, pakai analogi ya. Sebetulnya ini kan pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya, tapi kalau tidak memahami teknologi agak susah juga menjawab. Intinya adalah kita ini sangat diuntungkan dengan teknologi sekarang. Dulu yang kita nggak pernah bisa membayangkan bahwa foto yang kabur ya, yang dimunculkan itu bisa kemudian di-enhance dengan teknologi sampai menghasilkan sebuah foto yang sangat jelas, dan dari situ kita bisa melihat bahwa foto itu oleh metodologi dikatakan bisa dihitung 92,37% itu bukan fotonya Presiden Joko Widodo. Itu kita harus melihat itu sebagai sebuah berkah teknologi yang mempermudah hidup kita. Bukan kemudian kita bersusah payah lagi untuk mencari tahu itu gimana cara makainya, gimana cara ini, cara masaknya gimana dan sebagainya mas. Nanti kita ketinggalan 1000 tahun. Baik, Saudara Ali, berikutnya kami ingin menanyakan mengenai salah satu slide yang saudara sampaikan. Oh iya, ini yang disampaikan pas itu. Jadi dari dua foto yang dibandingkan itu, kami khususnya saya pribadi itu saya melihatnya bahwa ada 86% yang menjadi angka, yang menjadi pembeda di antara keduanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pemilihan data yang tentunya datanya itu di foto ijazah kan cuma satu ya. Nah, terus yang dibandingkan yang di bawahnya itu menurut kami bahwa berdasarkan yang ibu sampaikan tadi juga ini kuliah tadi itu kan urat wajah itu kan sangat responsif. Kemudian tadi saudara sampaikan bahwa sangat terpengaruh dengan pikiran dari seorang manusia. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau bohong itu juga khianat segala macam. Nah, bayangkan ketika ada dua foto yang dalam suatu mungkin dalam suatu pikiran yang berbeda dengan suatu tarik akurat yang berbeda, kenapa kemudian bisa dibandingkan kemudian dalam muncul angka. Jadi ketika saya membandingkan sesuatu itu saya cari spesimen yang bisa mungkin dalam kondisi yang apple to apple. Nah, kira-kira bagaimana saudara Adi kemudian memilih membandingkan dua foto tersebut, yang satu fotonya firm ya, yang di atas itu seperti orang foto wisuda atau foto kantor itu, yang satu lagi mungkin itu kalau saya melihatnya sedang dalam proses memberikan sesuatu, yaitu sedang berbicara atau dalam nah itu kan tarikan ininya berbeda kemudian dan sangat memungkinkan untuk berbeda juga mempengaruhi jumlah dari kira-kira menjelaskan seperti apa saudara? Pak, tadi saya udah berjam-jam menjelaskan ya, dan Anda kemudian mempertanyakan dengan pertanyaan yang sangat awam gitu loh. Dan berdasarkan semua itu berdasarkan presumption bukan assumption ya. Presumption. Jadi wajah kan tadi saya sudah jelaskan. Mungkin di wajah summary-nya ya ini tuh. Tidak perlu dijawab, tidak apa-apa. Iya, 92,37% Mas.
Nggak usah jawab ya. Nggak usah, nggak boleh, nggak apa, udah dijawab. Saya udah jawab tadi ya. Bukan saya jawab, saya jelaskan dengan sangat pelan-pelan. Tadi saya tanyakan bahwa ini kan ada 2 foto. Kalau saya foto yang atas itu diam seperti itu, yang bawah itu kan sedang dalam aktivitas. Maksudnya Oh. itu tidak juga foto yang diam seperti itu. Tadi Mas itu ya, itu kan tadi saya jelaskan. Slide ini kan nggak mungkin saya memuat puluhan halaman hasil dari bagaimana matematika itu bekerja dengan rumus-rumusnya ya. Nah, jadi segala noise, segala gangguan yang terjadi, yang Anda presumption bahwa itu akan membuat si foto dari ijazah dengan foto orang yang sedang bicara itu beda, itu sudah dikendalikan semuanya Mas. Sudah dikendalikan. Dengan yang tadi itu ya? Iya, sudah dikendalikan. Iya, sudah dikendalikan. Jadi ini tinggal kemudian hasilnya adalah angka. Nah, ketika kita bicara angka, Mas, itu udah di level yang sudah tidak bisa lagi kita perdebatkan. Kalau kita bicara angka, ini bahasa saintifik ya, bahasa eksak ya. Maka ada namanya ilmu eksakta karena kita sudah menggunakan number, sudah menggunakan angka, ya. Baik, majelis terakhir. Tapi maksudnya paham kan? Paham. Oh ya, alhamdulillah. Terakhir terkait dengan apa namanya tadi yang saudara presentasikan ya, keahlian saudara kan tadi di depan dipresentasikan ketika membaca, menganalisis dari jasa pembanding. Jadi kalau jasa namanya adalah Pak Bambang Budi. Nah, bagaimana saudara ahli, maksudnya tadi kan disampaikan dengan penginderaan pun cukup. Maksudnya apakah saudara ahli tadi membandingkan dengan foto ijazah dengan foto Pak Bambang Budi yang lain seperti itu? Karena kan pemahaman saudara ahli kalau Pak Bambang Budi kan sudah almarhum dan dari foto yang disampaikan di itu tidak ada foto selain yang di ijazah. Oh tadi, itu bukan pembanding. Tapi saya tadi kepada Yang Mulia Hakim menunjukkan sebuah fenomena. Ini fenomena Mas, bukan pembanding. Sebuah fenomena di mana ada ijazah asli Kehutanan UGM dan ahli warisnya pun juga menjadi saksi di sini. Kita melihat ada sebuah fenomena di mana pada ijazah itu ada artefak-artefak yang menarik untuk kita perhatikan. Jadi ini kita nggak bicara uji, kita nggak bicara itu sebagai pembanding. Ini fenomena ada ijazah, ada watermarknya, ada embossnya. Kemudian kita coba fotokopi berulang, itu watermarknya tetap nggak hilang, embossnya tetap nggak hilang. Sementara yang satu, ya itu nggak ada watermark sama sekali, nggak ada emboss sama sekali. Ini tadi kita sedang bahas tentang fenomena. Kita tidak sedang melakukan uji perbandingan, beda tuh. Kalau uji perbandingan kembali lagi, bahasa eksakta berkata pakailah rumus, pakailah teknologi. Tidak menggunakan panca indera. Panca indera ini adalah untuk membaca, melakukan pengkajian superficial terhadap fenomena. Ya. Tadi bukan eksersis saudara dan pakar ketika melakukan analisis fenomena tadi. Iya, makanya tadi saya sama Yang Mulia Hakim mengatakan panca indera. Ini kita tidak melakukan pengujian apapun. Ini ada sebuah fenomena gitu yang sangat layak untuk disampaikan pada persidangan ini. Ya. Terima kasih sudah cukup ya. Baik. Untuk terbuka tempat atau pertanyaan, silakan terbuka tempat tidak pertanyaan. Saudara ahli ya, tadi ada yang namanya coding tadi kan ada yang namanya AU1, AU1. Itu apa maksudnya itu kan? Ya. Ada tipe kan ada sampai dengan 12 ya. Ya, silakan. Jadi bisa dilihat secara jelas. Ya. Kenapa disebut AU setengah, 1? Nah, silakan. Di slide tadi ya, ada slide. Ya, ini misalnya AU ya, ini begini ya. Ya. Wajah itu ada 42 otot. 42 otot, Ya. 18 tulang tadi ya. Ya, 14 tulang otot. ya. Jadi
42 otot ini Ya. membentuk pergerakan-pergerakan otot ketika seseorang sedang melakukan sebuah perilaku tertentu. Nah, oleh seorang ahli penemu dari facial action cognition dan Michael Ekman itu kemudian dibuat menjadi simbol-simbol. Nah, simbolnya itu Dibuat simbol. ya dibuat simbol. Karena supaya simbol ini kemudian nanti dimasukkan di dalam rumus matematika. Nah, Rumusnya ya. ada rumus matematikanya. Jadi misalnya seperti AU5 itu terbuat dari upper lid raiser. Jadi dari lipatan ketika seseorang bicara jujur atau bohong itu kalau pak matanya membentuk AU5 itu akan melakukan sebuah pergerakan tertentu yang dibaca sama aplikasi itu. Nah, Ini wajah apa foto nih? wajah. Wajah ya. Wajah, Kalau wajah ya, itu wajah saja. wajah bisa wajah ya dibikin foto ya. Fotonya ya. Iya. Lanjut. Wajah dibikin foto seperti itu. Nah, kemudian dari semua itu ya sampai kepada AU28 ya. Ini hanya kelihatan sampai AU15. Itu kemudian masuk kepada rumus matematika, kemudian menghasilkan simpulan. Ya, simpulannya itu orang ini dengan AU5 skala angka sekian itu derajat kejujurannya sekian, atau dia menunjukkan yang sesungguhnya, dia menunjukkan kebohongan sekian persen dan sebagainya. Paling bagus adalah facial action coding system itu tidak hanya menggunakan foto, tetapi menggunakan wajah bergerak, yaitu menggunakan video. Nah, jadi saya melakukan pengujian terhadap sosok Joko Widodo ini menggunakan 52 video. Dan video itu sebagian dibikin bergerak menjadi video, sebagian kemudian kita capture menjadi foto-foto. Seperti itu yang mulia. Itu yang diambil ya diupload oleh Dian Sandi kan ya. Bukan 52 foto Ini itu. kan yang membuat foto ya. Ya, Nah, kalau yang diupload yang Dian Sandi kan ya. itu Sekarang menjadi foto, ya, foto. Jadi apakah yang diupload oleh Dian Sandi itu ada perubahan atau tidak? Apakah ahli tahu? sejak tadi banyak gimana maksudnya? Apakah tahu ada perubahan atau tidak? Tahu tidak? Dari yang diupload kan misalnya Ya, diupload tak kali sampai Dian Sandi kan kita tahu apakah atau tidak, atau image-nya tidak, apakah ahli tahu apa ahli cuma mengambil Dian Sandi saja. Dian Sandi itu hanya mengupload satu kali. Di tanggal 1 April 2025. Itu yang diupload ya. Itu yang diupload. Iya. Jadi ini perbandingannya tadi yang diupload dari Dian Sandi kan. Iya, betul. Yang jasa tadi yang Sandi, ya. Dian Sandi kan. Apakah Dian Sandi berubah atau tidak kan tidak tahu ahli ya kan ya. Oh, tidak. Yang diupload saja ya. Iya. Nah, itu ya. Jadi kemudian saya tambahkan yang mulia, pada dasarnya video itu adalah foto yang bergerak. Karena sebuah video itu kan didapatkan dari foto-foto yang digerakkan seperti itu. Sehingga antara foto maupun video sebenarnya nggak ada perbedaan. Ketika kita memasukkan itu di dalam iya. Ya, jadi video itu kan bisa saja terdiri dari ribuan foto kan, yang kemudian disusun, kemudian dia seakan-akan terlihat seperti bergerak. Padahal sebetulnya dia adalah foto. Di matematika Iya. ya, secara matematika. Iya, betul. Teori Einstein kan. Iya. MC kuadrat itu kan ya. Iya, Itu aja, itu iya. teorinya. Jadi ya relatif kan ya, ya. Relatif kan ya. Kita kan mata kita itu kan hanya mampu melihat piksel yang terbatas. Sehingga video yang berupa foto-foto yang dijejerkan itu yang kita lihat seakan-akan kan bergerak. Seakan-akan menghasilkan sebuah video atau film. Padahal itu sebenarnya kan foto yang berjajar. Andai kata piksel mata kita itu seperti mata belalang, kita akan lihat cek gitu. Foto-foto ya seperti itu. Kita di film, nonton film kan pasti tidur-tidur. Ya, Ada runde-runde. ya, Slide masing-masing. iya, iya. Kan begitu. Iya, betul. Satu slide. Iya. Baru digerakkan. Iya, betul. Seperti itu kurang lebih. Ada ya tadi foto-foto tadi ya yang saudara katakan akurasinya sudah sampai 92,3% ya. Jadi sisanya itu atau dibilang sisanya itu berarti tidak akurat kan tidak Iya, hanya 7% berarti. terhadap foto tadi yang diupload Dian Sandi kan ya. Terhadap ya. Iya, kan? Karena gini yang mulia mohon izin.
ijazah yang diposting Dian Sandi itu dijustifikasi oleh Pak Joko Widodo sendiri sebagai ya itu ijazah saya pada sebuah video. Artinya kita bisa berasumsi di sini, bisa tegak asumsi kita bahwa memang itulah ijazah yang dijustifikasi sebagai ijazah beliau. Jadi di sini kita bisa menggunakan ijazah yang diposting Dian Sandi ini sebagai gold standard, sebagai standar baku emas, ya, dan bukan yang lain. Itu bukan ijazah ya. Tapi apakah pernah kan belum ada legend ya? Iya. Kalau sampai sekarang belum ada Ya, ya, Sampai sekarang sudah ditetapkan tersangka pun belum ada ya, legendnya bahwa itu packaging atau gimana. betul. Ya. Nah, Sampai sekarang belum ada. iya, Ya itu ya. iya. Sampai sekarang. Jadi iya, Kita juga bagaimana? Ya kan, lihat. iya. Ya. Ahli tadi masih memakai yang Dian Sandi. Dasarnya kan yang Dian Sandi upload kan. Iya, iya yang mulia. Ya. 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 Dasarnya ya. Ya. Sehingga kesimpulannya 92,37%. Foto yang mulia, mohon izin. Foto. Fake-nya ya kan? Iya, fotonya. Ada di Iya. upload di Dian Sandi. Iya, iya. Itu kan ya. Jadi Itulah penelitian ahli kan penelitian siap, itu ya. siap, ya. Kan tidak patah penelitian ahli seperti itu. Enggak, memang ya. Nah, Iya, jadi memang ahli kan. iya. Itu sudah kesimpulan atau masih hipotesis atau memang apa? Oh, ini sudah mematahkan hipotesis 0 yang mulia. Nol, Iya. nol ya. Hipotesis 0 sudah patah. Satu ya. Iya. Jadi yang saya sebagai domain saya, keahlian saya kan batasnya pada foto yang mulia. Ya. Karena itu representasi dari benda hidupnya dari ijazah tersebut. Ya. Dengan fotonya ya. Fotonya. Fotonya saja ya. Iya. Tulisannya di kiri kanan di siapa? Di dalam ijazah Rektornya siapa? ya, itu keahlian dari telematika dan digital forensik. Satu foto aja ya. Betul. Hanya satu Foto. yang ada foto Pak Jokowi. Ya, Banyak ya, kan, jadi ya. jangan foto kan itu kan ya. Ya. Kita lihat ya. Baik ya, kita lanjutkan. Kalau foto atau video dari satu orang dengan berbagai aktivitas, lalu dilakukan pengujian, apakah hasilnya sama? Sama seperti ya. Jadi tergantung sebenarnya gini, tergantung metodologinya yang mulia. Misalnya yang menyambung yang dia tadi misalnya foto yang satu baru dalam keadaan pidato, tapi dalam keadaan mungkin sedih atau menangis, kalau di kunci sama. Kan foto, jadi gini, foto itu kan di freeze, kan foto itu kan freezing dari sebuah pergerakan perilaku kan. Jadi ini saya mau mengkoreksi juga Pak pengacara tadi. Fotonya seseorang bernama Joko Widodo ini bukan foto mayat, ini foto orang hidup kan. Jadi pada saat dia sedang difoto, dia juga sedang bergerak. Cuma gerakannya bisa makro, bisa mikro kan. Kalau gerakan makro dia berdiri dia gini. Gerakan mikro seperti misalnya dia melakukan sesuatu kan di freeze oleh foto itu. Nah, ini sangat comparable dengan misalnya saya membuat tadi perbandingan Bayesian tadi dengan foto dari Pak Joko Widodo yang sedang pidato. Itu kan dia sedang pidato, dia menghasilkan micro expression tapi di freeze dengan foto. Jadi ini ya jadi compare gitu. Sama ya? Iya. Aktivitas apapun hasilnya Iya, karena kita foto itu kan gunanya untuk nge-freeze, memfreeze pergerakan dari seseorang. Sehingga ketika freeze sama freeze, ya kita bisa bandingkan. Iya. Di satu lagi Bu Tifa, jadi kan yang akhirnya saudara teliti itu kan yang Benda hidup. postingan yang diposting biasa. Saya izin yang mulia, saya koreksi sedikit. Kalau saya secara pribadi, kalau ditanya tentang penelitian saya terkait dengan ijazah, itu sejak awal waktu spesimen pertama keluar, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Dekan Kehutanan UGM. Itu pertama kali tuh. Sampai dengan hari ini ada 8 varian. Pertanyaan saya, apa sih yang mendorong saudara untuk meneliti ini? Spesifiknya apa? Yang mendorong saya. Jadi peneliti itu yang mulia itu memiliki katakanlah sebuah DNA primordial ya, sebuah tarikan, sebuah dorongan, curiosity terhadap sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, apalagi kemudian pertanyaan itu ternyata
itu memberikan sebuah dampak yang besar sekali pada sebuah institusi, dalam hal ini ada negara, maka dorongan yang sangat kuat bagi seorang peneliti untuk melakukan kuriositasnya. Kuriositas itu kemudian dia akan cari pertanyaan permasalahannya, dia akan cari datum-datum dari berbagai fenomena yang ada, kemudian dia akan menyusun menjadi sebuah kerangka pemikiran, lalu kemudian dia akan uji dengan hipotesis. Itu adalah peneliti yang benar. Peneliti yang nggak benar itu yang diam aja, yang berpangku tangan, yang diam saja, bahkan melengos. Itu peneliti yang tidak benar. Ya, artinya saudara lakukan penelitian itu karena apa? Ada suatu keadaan apa? Pak, ada 2 orang yang kehilangan kehidupannya selama bertahun-tahun, Pak. Namanya Pak Bambang Tri dan Gus Nur, Pak. Saya secara langsung mendengarkan apa yang terjadi pada beliau. Dan ganjarannya adalah sampai dengan hari ini orang yang ditanya tentang ijazah sama sekali tidak mau menunjukkan ijazahnya. Iya, itu ya. Jadi dorongan peneliti itu adalah dorongan kemanusiaan. Itu pasti tarikan pertamanya itu. Bagaimana Einstein kemudian membuat hukum relativitas? Itu karena dorongan dia untuk bisa memberikan sumbangan bagaimana agar dunia ini menjadi damai. Walaupun akhirnya salah kan, karena hukumnya kemudian dibuat jadi bom atom kan gitu ya. Tetapi dorongan awal pasti tidak dia mau menghasilkan bom atom dengan hukum relativitasnya itu untuk kemudian nanti membinasakan masyarakat Nagasaki dan Hiroshima, itu tidak terfikir oleh yang bersangkutan. Ya, artinya terkait juga dengan gugatan CN ini ya, tadi kan? Iya. Yang bersangkutan tidak menunjukkan itu kan? Iya, Yang Mulia izin, saya mau menjawabnya gini, secara filosofis. Manusia itu paling tidak bisa itu berada dalam situasi uncertain, sesuatu yang nggak pasti. Jadi manusia itu kalau ada ditempatkan dalam situasi yang tidak pasti itu akan gelisah. Itulah yang terjadi pada masyarakat kita. Saya menangkap itu. Kita semua ingin kejelasan tentang apa sih sebenarnya jawaban atas ijazah ini. Mengapa yang bersangkutan yang mengaku memiliki ijazah tidak juga menyampaikan sendiri? Mengapa harus diwakili oleh 8 pihak? Itu sebetulnya mendorong. Mudah-mudahan bisa ada unsur misalnya unsur bisnis, politis itu yang mempengaruhi mendorong saudara untuk melakukan penelitian. Pak, saya bertahun-tahun ya. Ini ada 5 buku saya Yang Mulia ya. 1 buku ini yang terlama Pak, saya buat. Ini buku ini adalah penelitian saya tentang Al-Quran. Bagaimana tubuh manusia itu bisa sehat dengan Al-Quran. Penelitian ini 8 tahun. Saya Artinya untuk yang iya, artinya gini, begitulah peneliti. Kami bekerja dengan nestapa, Pak. Kami bekerja dengan uang kami sendiri. Kami bekerja dengan apa yang kami bisa lakukan. artinya untuk yang ini juga tidak ada Sama, Pak. politis dan sebagainya. Sama. Ini sekarang, Pak, buku saya yang kelima bersama dengan Pak Roy Suryo dan Pak Rismon. Buku Jokowi's White Paper ini yang relate, ya. Setelah kami melakukan penelitian selama saya 3 tahun, ganjarannya apa, Pak? Saya jadi tersangka, Pak. Ganjarannya, apakah saya kemudian berlari? Saya kemudian sembunyi? Saya kemudian meminta-minta restoratif justice? Tidak, Pak. Saya ingin ini terus ada kejelasannya. Kami sebagai peneliti sudah selesai menjalankan tugas kami demi bangsa dan negara ini, Pak. Menjadi tersangka pun setiap hari, setiap minggu kami wajib lapor. Sekarang saya pun umroh tidak bisa, Pak, karena saya dicekal. Saya jalani, Pak. Untuk apa? Untuk bangsa dan negara ini, Pak, Yang Mulia. Ya, itu ya. Jadi tidak ada unsur yang lain. Sama sekali. Naluri peneliti ya. Betul, betul. Yang menarik peneliti. Betul. Betul. Mungkin kembali saya
awam itu ya, karena saya juga ilmu sosial, mungkin berada dalam posisi yang diametral dengan itu, mungkin basicnya sains ya. Nah, tadi terkait ibu tadi kan meneliti postingannya Dian Sandi, kemudian dalam melakukan penelitian tadi, mohon maaf kalau saya salah memahami yang ibu sampaikan tadi, berarti menggunakan metode fax dan metode Bayesian model atau bagaimana? Saya Salah duanya. Salah duanya. Ya. jadi itu menggunakan dua-duanya. Ya, salah duanya itu dalam arti masih ada sekian banyak metode lain, tetapi yang hari ini saya Menggunakan ya. ibu dalam melakukan di bukunya Toilet Paper itu menggunakan salah dua metode. Salah duanya. Oke. Kemudian untuk metode fax dan Bayesian ini itu metode yang berbeda atau berkaitan atau bagaimana? Metode yang berbeda tetapi berkaitan. Jadi saling membantu. Jadi kalau saya pahami, kalau tadi yang pakai fax tadi pakai menggunakan tools ya, pakai Monte Carlo tadi ya, dan Ya. juga kita tinggal memasukkan ke data ke dalam sistem atau Sebuah, tools, ya. Tools itu sendiri akan membuat kesimpulan. Kalau saya atau itu masih mengulang lagi. Jadi itu murni dari alat itu Iya, alat itu yang seperti tadi Gini. tampilan di situ itu, Iya. itu maksudnya itu dalam alat itu muncul seperti itu, kemudian ibu atau memang bagaimana itu kami boleh diberikan sebuah narasi atau gambaran alat ini bekerja sehingga bisa muncul seperti itu. ya, Fax ini. siap. Izin Yang Mulia, saya menggunakan analogi lagi ya. Ya, dengan bahasa yang sederhana. Iya, sederhana lah ya. Jadi gini, kita tidak begitu aja memasukkan sesuatu lalu kemudian jadi, bukan? Ini dari ini saya ada fotonya dia di. Iya, di- iya. Itu masukkan ke tulis. Iya, Terus kemudian ada banyak sekali variabel-variabel yang kita masukkan juga. apa variabelnya selain foto pembanding atau hanya foto yang 50.000 tadi yang sudah dicari sama tulisnya tadi. Oh, banyak variabelnya macam-macam. Contohnya apa? Ya, misalnya perilakunya, kemudian variabel narasinya, kata-kata yang diucapkan, kemudian fenomena-fenomena yang lain, misalnya seperti ada Kasmujo, bagaimana cara mengucapkan Kasmujo, seperti Insinyur Ahmad Sumitro, itu ada coding-codingnya, makanya namanya Facial Action Coding System. Jadi nggak cuma kita masukkan foto lalu kemudian keluar 92,37%. Nah, jadi itu pekerjaannya itu banyak. Yang Mulia izin, saya tadi menampilkan satu slide itu sebenarnya ada puluhan halaman yang lain yang mungkin karena waktu dan sebagainya itu. Puluhan halaman yang lain itu merupakan variabel yang dimasukkan. Betul. Cuma sempat di Betul, ya. Ya. semacam mungkin berita. Ya, semacam itu. Video, berita, narasi, ya. Dalam kesimpulan dalam bentuk seperti apa tuh yang memang itu bisa disajikan? Memang dalam bentuk seperti itu atau seperti apa? Angka. Ya, angka. Kita mau angkanya tuh percentage atau pakai likelihood ratio atau mau pakai interval ratio atau mau menggunakan mean atau menggunakan UGT, macam-macam. Jadi tergantung kita mau pakai apa. Dalam penelitian Tapi yang jelas angka. Ya. tadi disampaikan berapa? Same difference-nya 92,37. Jadi kesimpulannya dengan fax tadi, konklusinya yang tadi disampaikan ijazah menurut sistem type dengan yang diposting Dian Sandi itu berarti konklusinya berbeda, Bu ya? Betul, berbeda Berarti sebesar bukan lagi 0 tapi 1, ya. angka berapa tadi? 92,37%. Itu memang alat yang bekerja sendiri dengan itu masukkan variabel itu tadi yang sekian banyak variabel. Alat itu kayak wajan sama sotil, Yang Mulia. Jadi dia nggak akan bisa menghasilkan rawon, nasi goreng atau capcay. Itu karena tukang masaknya. Tukang masaknya ini saya gitu. Terus kesimpulannya ibu atau dari mesin ini? Saya kan nggak paham ini alat. Ya gini, ya jadi kan
paling enak tuh analoginya itu pakai masakan sih ya. Ya ada daging, ada bawang putih, ada keluak begitu kan. Itu akan jadi rawon atau akan jadi krengsengan atau akan jadi apa kan tergantung sama yang masak. Nah, seperti itu kurang lebih, peneliti itu tukang masak. Tetapi enak atau enggaknya, lezat sekali, kurang lezat dan sebagainya kan tergantung ekspertis dari peneliti itu. Jadi metodologi yang sama kalau dipegang sama peneliti awam dengan peneliti senior akan beda juga. Makanya saya tadi sampaikan yang mulia, kalau memang ada sebuah forum yang akan menguji hasil dari penelitian saya mohon agar saya dipertemukan dengan ilmuwan yang setara dengan saya. Karena nggak akan ketemu gitu. Seperti petinju, kelas berat ya sama kelas berat, kelas bantam sama kelas bantam. Kurang lebih seperti itu yang mulia. Jadi, siap. Isinya seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, untuk metode Vex tadi seperti itu. Kemudian untuk Bayesian model ya, memang kalau pronunciation salah itu bagaimana cara kerjanya sehingga itu penelitian ini Ibu lakukan. Kan tadi kalau kami memahami kan memang itu diperbandingkan, mungkin ada kaitannya juga dengan basic Ibu sebagai dokter ya, tadi bahwasanya memang secara lahiriah manusia itu kalau sudah umur 20 karena adalah 40 ya. Itu bagaimana supaya kami majelis itu ketika nanti bermusyawarah kita sudah gambaran sederhananya Ibu menerangkan sebagai ahli itu kalau Bayesian ini seperti apa dari awal sampai konklusinya, cara masaknya itu seperti apa? Bisa diterangkan secara sederhana. Sebetulnya ini sederhananya tuh kita melakukan operasi tambah kurang bagi itu dengan jari tangan kita atau pakai sempoa atau pakai kalkulator. Ya, kita mau 3 kali 12 kali 15 kali 30 kali 225. Sekali lagi mohon maaf Pak, kita menggunakan bahasa yang sederhana yang karena kami bukan basic. Iya. Kan tadi yang Ibu teliti kan postingannya Dian Sandi, fotonya Dian Sandi. Nah, dengan metode atau model Bayesian tadi, bagaimana Ibu melakukan penelitian sehingga kan ada perhitungan numeriknya dengan bahasa yang sederhana biar kami ini paham begitu tadi sampaikan itu bagaimana sehingga ada konklusinya kok sekarang manusia mendekati satu, bisa diterangkan secara sederhana. Mendekati 100%. 100%. Iya. Ya. Ini kan buat saya, keahlian saya tidak ada di sini kan. Ini bukan keahlian saya. Keahlian saya adalah benda hidup ini. Ya. Ini kemudian saya mau menjawab pertanyaan berdasarkan hipotesis. Apakah foto ini sama foto orang yang bernama Joko Widodo sesuai dengan yang tertera di ijazah ini sama dengan foto dari seseorang bernama Joko Widodo yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, maka kemudian foto ini kita masukkan berbagai macam variabel, termasuk misalnya perhitungan rasio-rasio tadi yang saya jelaskan tadi, seperti interpapillary distance, kemudian nose, kemudian ada os nasal dan sebagainya, dan termasuk juga dengan berbagai macam variabel lainnya. Itu kemudian kita persilahkan Bayesian untuk melakukan operasinya. Nah, operasi Bayesian itu kurang lebih itu kalau kita mau operasi tambah kurang bagi dengan jari tangan kita, atau kita dibantu dengan sempoa, atau kita pakai kalkulator. Nah, Bayesian itu kalkulator. Jadi bagaimana kerja kalkulator kan kita nggak tahu. Tapi dia adalah sebuah metode advance dibanding dengan kita pakai menconga atau kita pakai sempoa. Kurang lebih seperti itu. Itu mohon maaf ya, karena saya bukan basic di sini. Kalau mungkin Ibu menertawakan saya, ya monggo ya. Karena perbincangan kan kita ingin menggali yang majelis itu punya kejelasan. Betul, izin. Itu tool sendiri atau bagaimana itu? Maksudnya kayak tadi kan yang fax tadi kan memang ada toolsnya ya. Untuk yang Bayesian ini bukan tools ya. Jadi bagaimana? Tadi masukkan di tools, kemudian masih dihitung ulang sama itu sebagai expert atau bagaimana? Iya, izin yang mulia, saya bukan ingin mentertawakan atau apa. Saya ini kan basicnya guru ya. Guru tuh kalau menjelaskan terus nggak paham itu saya sedih gitu. Berarti saya salah, saya yang salah. Pakai analogi apa lagi ya? Gini,
Teknologi itu kan menyajikan, misalnya contoh kita dulu mau ngetik dengan mesin ketik. Sekarang kita ngetik dengan laptop. Itu kan di dalam batang tubuh laptop itu kan ada ribuan aplikasi gitu. Yang kita aja sebagai user kan nggak tahu bagaimana para teknokrat itu membuat secanggih itu gitu kan, seperti itu. Jadi dalam konteks Bayesian, saya sebagai user, saya tahu cara kerjanya. Saya tahu operasi apa yang saya berikan, perintahkan kepada dia untuk bisa memberikan kepada saya konklusi sesuai dengan apa yang tadi saya sajikan. Ya, jadi tetap saya sebagai peneliti atau peneliti yang lain menggunakan Bayesian itu, kami tetap tukang masaknya. Tapi dulu kami harus ngulek pakai ulekan. Sekarang kami cukup memasukkan segala macam bawang putih, bawang merah, cabai ke dalam blender gitu aja. Nah, bagaimana cara kerja blender dan sebagainya kok bisa cepat sekali dia daripada kita ngulek begitu? Kan kita serahkan kepada pembuat blender itu kan gitu. Tapi kita ngerti kan cara kerja blender itu. Kurang lebih seperti itu. Menyajikan data yang ibu nanti tetap mengolah sendiri. Iya, tetap mengendalikan operasinya tetap. Ini bukan konklusi dari alat. Enggak. Ya. Kayak gini, ini orang awam kan suka kalau dengan teknologi itu menganggap kayak genie in the bottle itu loh. Yang mulia. Jadi langsung jadi rumah gitu enggak? Bukan seperti itu cara kerja teknologi. Jadi adalah salah kalau misalnya seperti yang selama ini anggapan orang pakai ChatGPT kita tinggal prompting, nggak betul. Karena kita memahami kita orang yang bisa menggunakan ChatGPT dengan luar biasa dahsyat itu adalah orang ngerti coding, orang yang ngerti bahasa, orang yang ngerti bahasa kalbunya teknologi dan sebagainya. Jadi itu pakai bahasa rasa juga, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi punya keahlian di neuroscience behavior, epidemiologi perilaku ya. Iya. Kalau yang ini ilmu apa ibu? Kepakaran apa namanya itu? Yang terakhir ini, yang ibu menerangkan tadi. Termasuk bagian mana? Kan ibu kan sebagai pakar. Tadi kan ada epidemiologi perilaku, neuroscience behavior. Kalau yang kepakaran yang ibu meneliti ini dengan metode Bayesian, kemudian dengan VAX itu, kepakaran di mana itu? Gini, mudah. Masuk di neuroscience atau epidemiologi atau bagaimana? Mudahnya tuh epidemiologi itu adalah bagian dari ilmu kedokteran yang menggunakan matematika sebagai operasinya. Nah, itulah Bayesian dan sebagainya, Monte Carlo dan sebagainya. Jadi saya sebagai seorang epidemiolog, saya adalah matematikawannya kedokteran. Jadi ini masuk di kepakaran yang mana? Itu satu ya. Jadi saya menggunakan Bayesian, saya menggunakan Monte Carlo dan sebagainya, hitung-hitungan dan sebagainya itu saya sebagai pakar epidemiologi. Kemudian perilaku atau behavior. Nah, sekarang objek kita adalah manusia. Manusia itu pola paling manifest itu adalah perilaku. Manusia itu pola selain biologinya dia itu adalah perilakunya dia. Manifestasi dari manusia itu adalah perilaku. Maka saya menggunakan perilaku itu sebagai fenomena untuk membantu menjawab pertanyaan terkait dengan ijazah ini. Karena ijazah ini terbit itu adalah hasil dari perilaku. Perilaku kan ijazah ini kan hasil dari perilaku. Perilaku itu adalah orang kuliah, orang daftar masuk Sipan Maru, UMPTN atau UTBK, orang kemudian kuliah, orang kemudian pergi KKN dan sebagainya, itu kan semua perilaku. Nah, itu kepakaran saya yang kedua. Kemudian neuroscience itu adalah ilmu bagaimana menggunakan otak untuk menjawab permasalahan, strukturnya, fungsinya dan sebagainya. Dan semua kita ini adalah sesungguhnya adalah hasil dari bagaimana otak kita bekerja. Kita mau bicara apa, kita mau berbohong apa, kita mau jujur apa, kita mau menggunakan segala sesuatu itu karena otak itu yang melakukan pekerjaannya secara struktur dan fungsi. Ya, mohon maaf. Jadi ini kepakaran tadi di dua ini ya? Tiga, yang satu apa? Epidemiologi, perilaku, neuroscience behavior. Ya, bagaimana studi tentang perilaku itu dengan mempelajari cara kerja otak. Kan prinsipnya itu kan gugatan ini kan prinsipnya kan ingin membuktikan bahwasanya
postingannya Dian Sandi itu apa istilahnya, ya, ijazahnya apa istilahnya tidak benar gitu kan. Makanya kan yang mau diteliti kan memang Perilaku. apa namanya, ijazahnya Dian Sandi. Makanya kan yang saya tanyakan kembali bahwasanya kalau tadi Ibu mengatakan Indonesia yang behavior, ini harus dimulai perilaku. Dan ini kan hanya berkaitan dengan apa namanya, foto ijazah yang diupload. Silakan Ibu. Izin yang mulia boleh? Silakan. Ya. Jadi yang selama ini tidak dipahami oleh orang adalah bahwa di dalam ijazah ini ada dua benda. Satu benda mati, yang mana ini adalah ijazah itu sendiri beserta dengan semua tulisan-tulisan yang ada. Satu lagi adalah benda hidup. Salah satunya adalah foto. Benda hidup yang lain adalah tanda tangan. Ini benda hidup. Karena ini adalah perilaku dari pemilik tanda tangan, tapi saya kan tidak di situ areanya. Maksudnya saya tidak meneliti itu. Yang kita fokuskan adalah benda hidup yang ada representasi dari kepemilikan atas dokumen ini. Itu. Jadi ijazah ini nggak akan pernah ada kalau nggak ada benda hidup ini, yang mulia kan? Nah, itu menjadi nyawa dari dokumen ini. Jadi kalau nggak ada benda hidupnya, ijazah ini nggak ada artinya. Sama dengan koran yang dipakai sebagai bungkus nasi uduk. Tapi begitu ada benda hidupnya, maka ijazah ini menjadi bernilai. Bisa menjadikan seseorang jadi wali kota, gubernur, presiden bahkan. Tapi tanpa ada benda hidup ini, apa artinya selembar kertas ini? Nah, makanya kenapa saya menjadi penting, ilmu saya menjadi penting di sini untuk sekali lagi menjawab pertanyaan masyarakat ini. Ada satu pertanyaan saya. Siap. Tadi dikatakan info kampus ya. Info kampus. Kita yang di belakang apa di tengah? Di tengah, di tengah. Info kampus tengah ya. Mungkin izin, Tersier, ya izin yang mulia, bisa dicarikan yang gambar hipokampus. Saya sudah siapkan. Satu lagi ada otak yang ada hipokampusnya. Lanjut. Nah itu tuh yang biru tuh, slide 28. Nah itu yang mulia, izin. Itulah, ya, itu yang berpendar itulah Yang hipokampus. kuning atau yang putih? Yang orange, Orange ya. Hipokampus. Itu dia sistem ya. Sistem ya. Sistem. Ya. Jadi hipokampus itu kan menyimpan ya. Menyimpan berarti data-data banyak ya. Memori tersier. Memori tersier Iya. simpan ya. Jadi ada yang tambahan, memori tambahan ya. Memori primer dan Primer. sekunder yang ada di sini, otak sini depan. Nah, tambahan kan memori bisa ditambahkan Iya. tersier ya. Hubungan dengan ijazah atau yang diupload oleh Dian Sandi kan ya. Kan kita melihat perilakunya dari foto saja tadi kan ya. Dan perilaku kan dari fotonya yang perilaku yang ada di foto tadi kan ya. Perilaku Presiden Joko Widodo bukan perilaku. Foto kan, foto perilaku kan fotonya foto Joko Widodo ya kan. Itu tersimpan kan ya, data-data tersimpan semuanya kan ini kan nggak langsung ke orangnya, kita kan masih foto tadi ya, hanya foto kan gitu ya, diambil itu ya kan, foto-foto kan, perilaku dia hari-hari kan dimasukin kan gitu kan ya, kan perilaku dia kan baik dari mana, pokoknya ada yang masuk, ada yang dipublikasikan ya langsung gitu kan ya, kan publikasi kan fotonya bagaimana nanti sehingga dapat kesimpulan, tadi ada kesimpulannya juga kan. Jadi yang fake tadi kan ada kesimpulannya. Apakah maksud juga yang perilaku ini yang dilakukan secara fake tadi? Yang mulia izin menjawab. Jadi kalau ini kaitannya dengan hipokampus, ya, sebetulnya saya ingin menambah terangi dari apa yang menjadi poin kajian saya. Kajian saya dengan keilmuan yang saya miliki, ini adalah perilaku dari orang yang memiliki ijazah tersebut. Jadi bukan semata-mata postingan dari Dian Sandi. Ini kan hanya satu artefak saja. Artefak saja. Ya. Perilakunya Joko Widodo. Ya. Yang diambil dari kejadian-kejadian sehari-hari. Ya. Itu kan. Ya. Terutama terkait dengan
ketika yang bersangkutan itu menarasikan tentang hal ihwal, riwayat pendidikan, ijazah dan sebagainya, itulah yang menjadi kajian utama. Yang hipokampus tadi, kajian yang sudah ahli lakukan. Sebetulnya ada di beberapa tabel yang juga saya postingkan ya. Nah, misalnya nih contoh ya, ini kita toolsnya, alatnya adalah FACS ya, Facial Action Coding System. Jadi dalam 4 variabel di tabel tersebut, setiap kali Pak Joko Widodo itu menyampaikan atau menyinggung atau menarasikan hal-hal yang terkait dengan riwayat pendidikan atau ijazah, itu responnya yang kemudian tercapture pada facts-nya itu adalah 56% ketika sedang menyampaikan ada tanda frustrasi, ketegangan kognitif, kemudian aktivasi amigdala. Artinya di situ tidak ada kontribusi hipokampus sama sekali. Yang bekerja adalah prefrontal cortex-nya, ingatan primer dan sekunder yang mati-matian dijaga oleh emosi yang pada amigdala. Itu 56%. Kemudian baris yang kedua membuktikan bahwa ketika ditanya atau menjelaskan tentang hal ihwal pendidikan, riwayat pendidikan maupun ijazah, maka ada sebuah represi atau emosi yang sangat kuat sebesar 44%. Beliau itu nggak nyaman. Nah, ini kan hal yang tidak lazim pada seseorang yang memiliki ijazah. Kalau seseorang yang benar-benar memiliki ijazah ditanya ijazahnya apa atau mana ijazahnya, kan dengan senang hati. Tidak akan terjadi sebuah represi emosi, tidak akan terjadi sebuah aktivasi amigdala yang menghasilkan sebuah emosi yang dia tahan. Kemudian 30% ketidaknyamanan sosial, disonansi emosional. Ini terbukti dari beberapa video yang saya pelajari. Beliau itu ketika ditanya tentang riwayat pendidikan, tentang ijazah, itu jawabannya pendek-pendek dan segera masuk rumah dan sebagainya. Jadi itu membuktikan adanya disonansi emosional. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi benar-benar hipokampusnya tidak bekerja. Iya. Semua itu adalah proses dari otak selain hipokampus. Padahal kan seharusnya hipokampus. Ya. Iya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama Yang Mulia. Terima kasih nanti para pihak tanggapannya di sini. Ya. Baik, makasih Yang Mulia. Ya. Jadi poinnya adalah hari ini sebetulnya melalui penjelasan saya itu sudah firm tadi, konklusif ya, bahwa foto yang ada pada ijazah seseorang bernama Joko Widodo yang diposting oleh Dian Sandi itu berbeda 92,37% dengan foto Joko Widodo yang menjadi presiden. Udah konklusif itu. Nah, berarti ada 2 Joko Widodo yang berbeda. Ini secara saintifik ya, secara ilmu pengetahuan ya, bukan secara dotativa, bukan. Secara ilmu pengetahuan konklusif. Nah, tugas berikutnya ya cari aja tuh yang pakai kacamata, pakai kumis ini. Iya kan, dicari di mana orang ini kan. Iya, kalau memang benar-benar sangat simpulan yang itu ya itu dicari. Tadi juga disampaikan analisis perilaku Pak Jokowi yang tidak nyaman ketika ditanya soal pendidikannya. Iya, jadi kan operasi matematika saya menggunakan Bayesian, kemudian juga mempelajari postur, kemudian perilaku melalui otot-otot wajah, namanya Facial Action Coding System itu menunjukkan bahwa setiap kali menceritakan atau memberikan penjelasan terkait dengan riwayat pendidikan, kemudian ijazah, KKN dan sebagainya, itu 56% bukan berasal dari gudang memori tersier ya yang bernama hipokampus, tapi berasal dari gudang emosi amigdala, berasal dari prefrontal cortex ya, ingatan jangka pendek yang namanya itu ingatan adisi atau ingatan ditambahkan. Makanya kan bahasanya adalah ketika disinggung tentang ijazah
bahasanya bahasa amigdala namanya, bahasa emosi. Dihina sehina-hinanya, direndahkan itu bahasa amigdala. Ya kan? Sedangkan kalau hipokampusnya bicara, oh bentar, saya bentar ya, tunggu ya. Nah, ini loh ijazahku, gitu kan, dengan wajah ceria kan. Nah, itu pekerjaan hipokampus. Tapi kalau pekerjaan amigdala, ya itu saya telah dihina sehina-hina, itu pekerjaan amigdala gitu loh. Ya. Artinya kan ada keraguan yang luar biasa terkait dengan benar nggak sih punya ijazah atau tidak, karena faktanya Bayesian mengatakan bahwa foto yang ada di ijazah itu bukan fotonya Pak Jokowi gitu. Asik ya? Asik kan?